Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel saya, Paul di Vlog. Skididi papa. Kali ini saya mau nonton videonya Nancy Judge yang membahas kosan angker. yang viral. Saya penasaran banget sih sama kosan angker itu. Soalnya seru juga kayaknya tuh, apa sih alur ceritanya gitu. Soalnya sempat trending di Twitter. Oke lah, kita langsung aja ya nonton Pas videonya. bisa malam Jumat. Ya, kita ini sekarang malam Jumat. Tonton langsung ya. Langsung videonya. Let's go. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. So sejak seminggu lalu, DM dan mention tab aku di Twitter itu full dipenuhi oleh satu specific request yang meminta aku untuk membahas satu thread horor di Twitter yang sedang viral. Ini adalah sebuah thread yang ditulis oleh seorang mahasiswa bernama Rizky tentang pengalamannya tinggal di salah satu rumah kos yang tidak disebutkan ya namanya apa, tapi daerahnya tuh di Yogyakarta. So karena kalian semua nge-request untuk kita bahas bareng-bareng, malam ini kita akan bersama-sama membaca thread viral mengerikan dari Twitter ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Oke, titlenya adalah niatnya ngekos biar Happy New Year, kok malah digangguin setan. A thread. Oke. Aku sengaja belum baca juga guys, jadi kita baca benar-benar bareng-bareng. Pengalaman digangguin hantu bukan sebarang hantu ini berlangsung selama gue ngekos di salah satu kosan di Jogja selama 4 tahun. Sebelumnya, mohon maaf lahir batin kalau ceritanya agak bercanda ya, soalnya aing orangnya Facebooker. Oke, ada video pertama yang ini adalah video pertama yang dipost oleh Rizky. 1, 2. Nah. Woi siapa tuh? Pegang pintunya gerak-gerak. Hah? Oke. Oke, jadi dia buka nggak ada orangnya ya. Pengalaman ini jujur sejujur dihipnotis uyak-uyak, nggak ada imitasinya, dan gue cuma ceritain pengalaman mistis yang gue laluin doang, bukan pengalaman penghuni lain. Thread ini pun murni cuma menceritakan pengalaman gue doang dan tidak menjelekkan pihak manapun, termasuk pihak kosan sendiri, right? Jadi mohon maaf lahir batin yang tahu kosannya di mana. Tolong banget jangan di-spill. Nggak ada untungnya asli nge-spill kosannya di mana. Mending buka tirai 3 lebih untung. Oh, that was a joke. Yang bener tuh itu anu. Oke, mulai trip. Singkat cerita, Tahu. gue nemu kosan ini setelah lulus tes kuliah, terus nyari kosan. Kebetulan gue dapet skor gede, mantap. Awalnya aku pengen masuk ke kosan depannya ini, soalnya rame anak-anaknya. Cuman ternyata udah penuh. Ya udah akhirnya gue pilih nih kosan yang nggak nyangka bakal ditempatin selama 4 tahun ini. Bagus kok, asri gitu, adem deh. Pokoknya mah mulus no minus. Waktu ospek, nyokap Mulus masih no nemenin di minus. kos, jadi masih biasa aja, belum ada gangguan lah. Nah, waktu hari pertama kuliah tuh malam pertama nyokap kan udah gak nemenin. Nih baru nih, berasa banget minta kenalan penunggunya. Jadi di sini posisinya kan kamar gue kan di atas ya. Bentukannya nih kosan bentar, lantai atas tapi tuh kalau balkon gitu. settingan, Nah, dari kamar mau gue mungkinnya soalnya kan pas diketuk-ketuk sabari di apa itu deh. Si Genjot. gagang pintunya sabari di Genjot. gerak-gerakin pas dibuka kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin settingan. kamar Aji tuh ketara banget. Di situ kamarnya gelap tapi pintunya kebuka lebar banget. Di situ gue awal ditampakin. Oh, ini jadi kayak strukturnya ya. Kamar Aji sama kamar Rizky kayak across from each other. Bener-bener dari kamar Aji yang gelap gulita tuh keluar kakek-kakek bener nggak pakai baju, bentukannya Kamarnya kayak gelap titan. gitu ya, Gue di cuma depan maju kamarnya. sebentar kayak nongolin Ujung di kan? depan gue, terus Pojok. mundur lagi balik ke dalam kegelapan. Jadi Di situ ingat, gue kayak aduh aku salah pas milih ngekos di kosan nih ujung. kayaknya gue. Dari awal masuk kuliah yang ditongolin bentukan titan sampai inget banget Juni tuh cuman gangguan kecil doang kayak barang hilang atau suara gedebuk Dur Darius. Singkat cerita pas Dur semester Darius. 3 2018 zaman-zamannya UAS tuh gong banget. Tahu kenapa? Awalnya malam jam 12-an gitu aing kan udah tidur ya. Bunyi tuh gagang pintu kretek-kretek, bukan kretek no filter. Oke.
gue buka kosong, gak ada siapa-siapa, padahal udah netting ke aja nih siapa yang iseng. Lemes sih ada, tapi ngantuk, jadi kayak aduh ganggu tidur gue aja loh. Besoknya gue ketemu teman-teman gue ceritain tuh yang semalam. No trusting dong, mereka nggak percaya, hoax lah katanya. Lusanya kemudian abis pulang ngerjain tugas jam 2 pagi, baru juga naruh tas, kok ada yang mainin gagang pintu. Spontan uhuy, gue ambil HP tuh videoin daripada dibilang hoax. Pas dibuka dar-der-dor, hatiku ternyata nggak ada orang, bener-bener siapa sih jam 2 yang iseng kayak. Dan ini ada videonya ya. Nah, Ini yang pertama nggak sih tadi? Woi siapa tuh? bener-bener gerak ya. Halo? Oke. Nah, Kan mulai kalau dari misalkan situ deh, gangguan ada orang gangguan gitu banyak ngejail banget pasti kan berkelimpang, sembunyi mulai dari lah gue atau gimana kosan pasti sampai ketahuan. teman-teman gue Iya, ngalamin ada kisah. sendiri. Nah, dari bulan Juni yang gangguan gagang pintu itu, gue pikir ya cuma pengen kenalan doang, gak apa-apa lah. Sampai jeda bulan Oktober, jeda beberapa bulan ini gak ada gangguan sama sekali. Terus ada lagi nih mainin gagang pintu, tapi sekarang di kamar mandi dalam. Di sini gue posisinya udah tidur jam 2 malam, tapi karena berisik banget kok ada yang genjot-genjot gagang pintu, akhirnya gue dokumentasiin kan sambil mikir, ini gue samperin gak ya, sambil syahadat lah dalam hati. Kayaknya ada video kedua. ini yang di kamar mandi ya. Oke. Pas gue samperin, gue buka nih. Pas dibuka terpaku, aku Sabiru. Kok ada Sabiru? Ternyata nggak ada siapa-siapa. Langsung lemes aja gitu bawaannya. Nggak mikir panjang. Bego nih, mending gue tidur aja deh. Bener-bener lemes, tahu gimana sih. Kayak ada video lagi. Oke. Selalu gagang pintu ya dimainin. Dari kamar Siluman gagang pintu. Oke, besoknya gue cerita sama teman-teman gue, nanya gitu, ini apaan sih, maunya ngapain? Kata teman gue yang bisa, katanya demen, terus pas gue buka itu doi lagi jongkok katanya di kloset. Dari situlah gue makin kepo kan, ini kosan ada apa aja sih? Bekas apa dulunya? Kok bisa begini begitu dudi-dudi dam-dam? Nah, dari Oktober tahun 2018, sekitar gue semester 3, yang gangguan pintu kamar mandi sampai gongnya pandemi itu bener-bener dikit gangguannya. Mungkin karena penghuninya teman-teman gue rame dan seru gitu, jadi nggak ganggu gitu. Mungkin yang pintu cuma kenalan doang. Oktober 2018 sampai Juli 2020, itu cuma ada gangguan, teman kosan dilempar-lemparin batu, akhirnya kita semalam tidur di balkon rame-rame. Gue pernah ketemu teman kosan gue di depan gang kosan senyum-senyuman, taunya dia ada di kamar, nggak keluar sama sekali. Iseng foto pojokan balkon, dapet apa? I see, Apa sih yang duduk itu deh? Yang Itu nongol. daerah yang gue foto itu emang agak-agak sih. Pertama deket gudang dan lampu depan kamar tuh suka nggak nyala padahal lampunya baru terus. Nggak mungkin kan opa Kayak nasar ada yang nyanyi nongol, mati tuyul. lampu. Terus samping kamar gue kan kosong Itu ya, tuyul, kan? kebetulan udah caps nih orangnya. Nah, karena kamar mandi kita sebelahan, gue suka denger begebiur padahal itu kamar kosong. Dan anehnya orang yang selalu tinggal di situ suka nggak betah dengar-dengar ada yang DO juga di kamar itu. DO antara dia drop out keluar atau dia sebenarnya OD ya, ini salah mungkin tulisnya. By the way, ini kamar yang pernah meninggal, berarti OD ya, bukan DO ya. Gue bingung, anak baru belum juga sebulan udah keluar, tanda tanya gak sih? Officially lantai atas sendiri lagi. Nah, singkatnya sampai awal Maret pandemi tuh nggak ada gangguan karena anak-anak kosannya rame kali. Terus lama-kelamaan udah banyak yang udahan kuliahnya. Nah, gue anak kosan bontot, jadi tinggal gue dan 2 anak kosan lama sama maba-maba kosan. Sampai awal pandemi Maret, kosan tuh sepi banget. Cuma ada 3 orang yang menetap, soalnya kan pada pulang kampung. Ada satu teman kelas gue namanya Franz, aslinya Klaten. Dia ngekos di situ biar gampang bimbingan. Apesnya kali ya, ngekosnya pas rata-rata pada pulang. Dia diganggu tuh. Awalnya cuma ada yang lari-lari bolak-balik di depan kamar dia. Tapi nggak mungkin kan kamar dia di pojok dan orang di samping dia juga pulkam. Kalaupun jalan, masuk akal. Nah, ini kalau lari otomatis nabrak dinding nggak sih? Soalnya penghuni si Opi itu nggak ada. Wow. Terus dia katanya lihat nenek-nenek, langsung caps ke Klaten. Ya aduh, alurnya aku pikir orang deretan kamar depanku mau ke dapur, tapi nggak ada suara turun tangga, cuma mondar-mandir aja gitu. Terus aku coba videoin itu kan, dan beneran sepi. Pas aku mau videoin muter lantai 2, kok ada yang duduk di tangga, tapi cuma kelihatan bagian atasnya aja sih.
nggak tahu nenek-nenek atau apa. Dan gitu aja sih. Terus aku turun lewatin tangga itu juga, tapi nggak ada apa-apa. Nggak takut sih, cuman agak gimana gitu sama yang mondar-mandir. Oke. Pas pandemi itu juga ada teman gue yang maba, Aldo, ini ngeliat jari keluar dari ventilasi WC katanya. Kayak ngeliat tangan anjir putih masuk lewat ventilasi kamar mandi. Sumpah putih pucat, serem banget. Ini video dari Aldo setelah insiden Franz cabut kosan nggak mau ngekos di situ lagi. Sisa berdua dengan Bang Wirnarno. Oke, ini videonya Aldo ya. 1, 2, 3. Nice, iklan. Tapi kalau misalkan Ayang gitu, Ayang teh ngekos terus keadaannya gitu, Ayang bertahan atau pindah? Mending pindah lah. Jadi Kecuali kalau rame-rame. itu kan sendirian, Heeh. terus luas di tempatnya. Basically kosong aja gitu ya jelas lagi pandemi, semuanya pada pulang kampung, semua juga sekolahnya dari rumah, kosan pada kosong. Nah was berapa bulan tuh kosan sepi. Gue balik lagi sekitar bulan Juli akhir, soalnya kan masih harus ngurusin skripsi. Di situ gue bener-bener sendirian tuh. Di lantai atas itu Aldo sama Bang Wirnarno udah pulang kampung, gak ada siapa-siapa di lantai atas. Bener-bener gak ada siapa-siapa tuh. Ini tuh Ini serem banget sendirian. Serem banget sih. Ini lagi apa? Oh my goodness. Dewan sendirian di kosan Gelap. sih biasa Iya. aja sih. Cuman udah pasrah. Fix ini mah paling diganggu. Nah karena tak kabur dan ghostnya nggak ada yang bisa diisengin, jadinya ngisengin gue kali ya. Oke, time lapse. Kenapa dia ngirimin time lapse? Oke. Sekitar minggu kedua gangguannya begini ya, aneh aja nggak sih orang yasinan malah marah-marah. Aneh banget jadi setan. Oh jadi jam 3 Aing kebangun, ada yang lari-lari depan kamar padahal nggak mungkin si ibu lari-lari. Jadi diisenginnya tuh kayak pas Franklin dulu, terus dia langsung buru-buru minggat kos. Terus ini bola tadinya tuh di sini, tadi tahu-tahu di sini, terus Aing pindahin lagi. Oh, oke. Sumpah sih ini nggak masuk akal. Oh, jatuhin ya bareng-bareng ya. Aing lagi yasinan di pertengahan, tahu-tahu jatuh. Yang beginian gimana bisa jatuh coba? Terus kamarnya Franklin kebuka ngeplong gitu aja. Padahal dari tadi sore Cuma sampai bener-bener sekarang nggak ngeganggu ada tuh yang ke atas. Lampu yang nyalain tuh gue semua. Oh. Terus nonton TV kan remote gue nggak jalan. Nah gue dok-dokin ke tembok. Kamar gue ini konsepnya dinding biasa, nggak pakai koran kayak anak muda pada umumnya yang menyungsung tema tabrak lari. Nah pas gue geprokin remote ke tembok, ada yang balik dok-dokin tapi berirama. Tapi kan kamar sebelah kosong. Karena gue nggak bisa tidur dan was-was, ya udah push PUBG aja nggak sih? Gas. Jam 1-an ada yang ngedebukin tong sampah anjir. Siapa coba yang membuat kericuhan jam segitu ya nggak sih? Kayak nggak ada kerjaan. Oh iya, di kosan ini pas pandemi itu di lantai atas sampai bulan September kalau nggak salah gue sendiri. Ada samping kanan kamar gue, kamar tamu. Kadang ada yang ngisi, tapi ya gitu nggak netep, cuma beberapa minggu, sering gue ganti lah. Di bawah agak rame, ada keluarga yang punya kosan sama yang jaga. Nah skip seminggu, yang ini lebih di luar nalar. Bener-bener di luar nalar, aneh banget. Temen gue ini ke kosan namanya Shiki. Di sini gue lagi BAB di WC dan gue bisa denger dia gedubrak pintu. Nah pas buka pintu WC, gue lihat dia, tapi dia kayak nggak lihat gue. Harusnya kita refleks teriak nggak sih? Nah ini bener-bener terpaku dalam ngedenan. Apa sih? Oh jadi temennya tuh lagi main ke kosannya. Nah lalu dia tuh lagi pup ya di WC. Nah pas si temennya itu ngebuka pintu WC, si temennya itu gak lihat ada dia yang lagi pup. Terus yang lagi pup tuh apa sih, nggak sama, gak lihat dia juga gitu. Gimana sih? Iya. Iya si itunya mah lihat, cuman dianya nggak lihat. Dianya kayak yang nggak ngeh gitu. Padahal di depan mata gitu kan, tadi juga tahu kan posisi WC-nya kayak gimana. Terus Jadi yang bukain pintunya gak lihat bahwa dia lagi pup itu jadi gak ada, itu gak ada. Ya kayak yang beda dimensi gitu. Oh gitu, oke. Gue juga bengong doang liatin dia buka pintu. Lanjut BAB gue selesai, dia kaget, bingung, katanya gue nggak ada di WC tadi. Bener-bener pintunya udah dibuka lebar. Aku pun lebih bingung. Apa gue pindah ke dimensi lain, dimensinya Ari Panca? Hal-hal aneh juga kayak pernah sekali kamar tiba-tiba berantakan, ngambek apa ya dia? Bangun tidur badanku memar-memar, barang suka hilang tiba-tiba kembali. Pernah juga toner di depan mata gerak sendiri. Oh wow. Pernah
Nah di kamar posisinya gue lagi sama teman gue Zono. Nah si Franz mau datang mau nganterin apa gitu, tiba-tiba dia langsung ketakutan. Taunya dari pintu dia ngeliat ada yang dada di pintu WC. Posisinya samping badan gue banget. Kayak abis Idul Adha gak usah kos di situ lagi deh. Kenapa? Bentar. Ih apa sih, takut banget. Tadi takut banget. Wallpapernya hasil USG. Kamar mandimu kenapa sih? Dia say hi sama aku. Dia siapa? Terus kirim voice note ya. Denger, nampakin apa ngasih suara sih? Dia dada pejabat, tangan tok. Pas aku telepon, demi apapun, demi warisan bapak aku tadi suruh anterin ke bawah nggak mau. Masih tremor, pindah aja Ki. One time juga ada yang manggil, kirain anaknya ibu kosan, taunya bukan. Tadi lo manggil gue, kagak tuh, emang kenapa? Serius lo, ada yang manggil mas dari kamar siapa gitu ya? Cewek. Iyalah, gue di bento kopi nih, jir. Ya udahlah, gue tidur. Nah ada satu kejadian, gue lagi call sama teman-teman gue, tiba-tiba gelas jatuh. Daripada takut, ganti jadi video call aja. Nah pas visi, nggak lama di belakang gue lampu gerak sendiri. Teman gue ngide coba klik visinya, fokusin ke lampu itu dan ada movement nggak? Bener aja gerak. Oh ini videonya. Nah lihat videonya ini, perhatiin tuh lampu ya. Anjay, Sumpah sih ya paling serem. Oke. aku mah langsung kabur dah. Tidur, Asli. Asli Bukan sih, reply-replyan ya. Oh ya, setelah insiden itu gue nginep di rumah temen 4 harian. Jangan panggil aku cupu. Pernah juga ada 3 teman gue dari Purwokerto nginep di kosan gue. Mereka kayak nantangin gitu, tapi setannya nggak gubris. Sekitar jam 2 malam, kita ke Malio yuk, keliling aja mobilan. Baru nyampe depan, pagar gue yang sendiri kenceng banget. Sampai di sama temen gue baru berhenti. Pernah juga habis pulang kan posisinya lapar. Kebetulan di bawah ada yang naruh roti macam kantin kejujuran gitu. Oh iya, di sini sekitar bulan November, 2 orangan temen gue udah balik. Waktu awal banget Bang Winarno udah balik kos, gue seneng banget, kirain bakal udahan gangguannya. Jadi kan aku baru balik jam 2 kurang 15. Nah masuk tuh denger suara orang ngobrol tawa-tawa, lurus aja mungkin anak bawah bawa temen rame, tapi aing gak liat pintu anak bawah kebuka, lanjut ke atas. Jam 2 aing lapar ke bawah ngambil roti. Nah disitu suara ketawa makin gede, kayak rame banget, tapi kok ibu diem aja gitu. Pas nyampe di roti hilang tuh ketawa. Pas mau ke atas di pertengahan tangga, tahu nggak suaranya ada lagi, dan sekarang ternyata itu datang dari kamar aing. Suaranya itu bener-bener rame orang ngobrol. Sumpah lemes. Aing langsung lari ngelewatin kamar, tutup mata nggak berani lihat kamar, gedor kamarnya temennya nggak ada orang. Aing buka jendela mereka dan suara rame itu hilang. Aing bodo amat, beraniin masuk kamar, langsung ke kamar, kunci pintu, nyetel murotal. Tapi gue masih favorit makhluk itu, padahal gue udah nggak sendiri lagi gitu. Pernah juga pas makhluk itu jadiin favorit. Aduh, Tapi pas yang ngekos gini, inget tuh kalau pice gini, si Gayung sok gini, sok jatuh sendiri. jatuh sendiri. Nah, tapi lah emang sih kalau misalkan ada kejadian gitu-gitu teh, asa badan teh nggak bisa kemana-mana gini, asa kekunci gitu kan. Jadi Ya mungkin juga itu sih. yang dirasain, jadi nggak kabur. Gimana? Apakah kalian juga mempunyai cerita yang sama? Mungkin di kosan, amit-amit. Di kosan atau di rumah kalian pernah ada kejadian? Suatu mungkin boleh berbagi cerita sama saya, atau mempunyai video-videonya, foto-fotonya juga. Komen di bawah. Ya nanti saya ceritain. Tapi kalau misalkan ada video bagus lah, jadi nanti kita bisa lihat terus bikin video lagi biar bisa dibahas. Mungkin segitu aja video dari saya. Bila kalian mau nonton full videonya, langsung saja Ke tonton di channelnya Nessie Judge. Di situ ada full videonya dan lengkap. lengkap. Mungkin saya hanya membahas bareng aja ya, nonton bareng aja. Yaudah, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.